Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loli Marlini, NIM 1804286, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konflik dalam pengembangan organisasi. Pengertian konflik. Konflik adalah persaingan yang kurang sehat berdasarkan ambisi dan sikap emosional dalam memperoleh kemenangan. Konflik akan menimbulkan ketegangan, konfrontasi, perkelahian, dan frustasi jika tidak dapat diselesaikan. Bentuk konflik ada 3, yaitu konflik fungsional, yaitu sebuah konfrontasi di antara kelompok yang menambah keuntungan kinerja perusahaan. Konflik yang kedua yaitu konflik disfungsional, yaitu setiap atau interaksi di antara kelompok yang merugikan perusahaan atau menghalangi pencapaian tujuan perusahaan. Yang ketiga yaitu konflik dan kinerja perusahaan. Konflik dapat mempunyai dampak positif atau negatif terhadap kinerja perusahaan, tergantung pada sifat konflik dan bagaimana konflik itu dikelola. Untuk setiap perusahaan, tingkat optimal konflik yang terjadi dapat dianggap sangat berguna, membantu kinerja keberhasilan yang positif. Di suatu pihak, ketika tingkat konflik terlalu rendah, kinerjanya bisa buruk. Kita masuk ke jenis-jenis konflik. Yang pertama yaitu konflik dalam diri seseorang. Seseorang dapat mengalami konflik internal dalam dirinya karena ia harus memilih tujuan yang saling bertentangan. Ia merasa bimbang mana yang harus dipilih atau dilakukan. Konflik dalam diri seseorang juga dapat terjadi karena tuntutan tugas yang melebihi kemampuannya. Yang kedua yaitu konflik antar individu. Konflik individu terjadi seringkali disebabkan oleh adanya perbedaan tentang isu tertentu, tindakan, dan tujuan di mana hasil bersama sangat menentukan. Yang ketiga yaitu konflik antar anggota kelompok. Suatu kelompok dapat mengalami konflik substantif atau konflik afektif, yang mana konflik substantif adalah konflik yang terjadi karena latar belakang keahlian yang berbeda. Jika anggota dari suatu komite menghasilkan kesimpulan yang berbeda atas dasar yang sama. Konflik afektif adalah konflik yang terjadi didasarkan atas tanggapan emosional terhadap suatu situasi tertentu. Yang keempat yaitu konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok terjadi karena masing-masing kelompok ingin mengejar kepentingan atau tujuan kelompoknya masing-masing. Yang selanjutnya ada konflik intra-perusahaan. Di konflik intra-perusahaan ada 4 macam, yaitu konflik vertikal, terjadi antara manajemen dengan bawahan yang tidak sependapat tentang cara terbaik untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua ada konflik horizontal, terjadi antara karyawan atau departemen yang memiliki hierarki yang sama dalam organisasi. Yang ketiga ada konflik lini staf, yang sering terjadi karena adanya perbedaan persepsi tentang keterlibatan staf dalam proses pengambilan keputusan oleh manajer lini. Yang selanjutnya ada konflik peran. Dapat terjadi karena seseorang memiliki lebih dari satu peran yang saling bertentangan. Yang selanjutnya ada konflik antar perusahaan. Konflik ini bisa terjadi antar organisasi karena mereka memiliki saling ketergantungan satu sama lain terhadap pemasok, pelanggan, maupun distributor. Seberapa jauh konflik terjadi tergantung kepada seberapa besar tindakan suatu organisasi menyebabkan adanya dampak negatif terhadap perusahaan yang lainnya atau mencoba mengendalikan sumber-sumber vital perusahaan. Yang selanjutnya ada strategi penanggulangan konflik. Yang pertama yaitu pemecahan persoalan. Dalam strategi pemecahan persoalan diambil suatu asumsi bahwa semua pihak mempunyai kepentingan untuk mengurangi konflik yang terjadi, maka perlu dicari ukuran yang dapat digunakan untuk memuaskan pihak yang terlibat dalam konflik. Yaitu pemecahan persoalan ini berusaha mengurangi konflik melalui pertemuan tatap muka masing-masing pihak yang bertentangan.
yang tujuannya itu untuk mengidentifikasi dan memecahkan persoalan serta mengumpulkan data informasi yang relevan sampai mencapai keputusan. Hal ini biasanya dilakukan untuk konflik yang timbul karena terjadinya salah paham atau kesalahan komunikasi. Strategi yang kedua yaitu musyawarah. Sebelum melakukan musyawarah, terlebih dahulu harus ditentukan dulu apa yang menjadi persoalan dalam konflik itu. Selanjutnya, kedua belah pihak yang bertikai mengadakan pembahasan untuk mendapatkan titik temu di konflik itu, sehingga tercapainya suatu konsensus bersama sehingga konflik atau pertentangan itu tidak terulang lagi. Strategi yang selanjutnya yaitu ada subordinasi kepentingan dan tujuan. Yang keempat, mencari lawan yang sama. Yang kelima, peningkatan interaksi dan komunikasi. Yang selanjutnya latihan kepekaan, dan yang terakhir ada koordinasi. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.